jadi teman-teman kawan pajak jangan takut, jangan ragu-ragu. Di DJP ini tidak ada lagi biaya untuk mendapatkan layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast KPP Madya Gresik, inspiratif dan solutif. Baik. Senang sekali bisa menyapa kawan pajak dimanapun berada melalui podcast KPP Madya Gresik. Tentunya yang selalu hadir dengan tema-tema yang luar biasa. Nah, termasuk pada kesempatan kali ini nih kawan pajak, kita akan mengangkat satu tema yang sangat hangat untuk dibicarakan, yaitu tentang Hari Anti Korupsi Sedunia atau yang sering disebut dengan HKORDIA. Nah, sebagai informasi, HKORDIA ini biasa diperingati setiap tanggal 9 Desember. Momen ini digunakan untuk mengingatkan kita semua untuk selalu saling mengingatkan, menjaga integritas dalam bekerja dimanapun berada. Nah, tentunya saya tidak sendirian. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa dan istimewa. Beliau adalah Kepala KPP Madya Gresik, Bapak Agung Sumaryawan. Selamat datang, Pak Agung. Sama-sama Mbak ini, terima kasih sudah diundang di podcast Madgres ya. Iya, betul. Okay. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Baik, ya. Senang ya saya di sini di Madya Gresik ini. Terus terang saya baru Mbak Heni. Iya. Mungkin bagi pendengar atau pemirsa podcast ini, saya perkenalkan, saya Agung Sumaryawan, saya sebagai Kepala KPP Madya Gresik yang baru. Saya baru 3 bulan di sini Mbak Heni. Sebelumnya saya di Kanwil DJP Nusa Tenggara, itu wilayahnya dari Nusa Tenggara Timur sampai Nusa Tenggara Barat. Yeah. Ya, kalau pernah main ke Labuan Bajo, ke Mandalika, nah itu tempat saya dulu. Okay. Kita sebelum membahas tentang HKORDIA ngobrol santai dulu ya Pak Agung, boleh, biar boleh. akrab dulu nih dengan kawan pajak juga. Okay. Nah, Pak Agung, sudah berapa lama bekerja di DJP, Pak? Saya lebih dari 20 tahun ya, 25 tahun lah. Luar biasa. 20 tahun perjalanan yang tentunya banyak sekali tantangan, cerita menarik di belakangnya. Tapi saat mendapatkan amanah ya Pak ya, di KPP Madya Gresik untuk kantor pelayanan dengan tipe Madya, targetnya akan tentu berbeda ya dengan Pratama, sangat besar. Seperti apa sih Pak? Pertama ya surprise kaget juga, karena biasanya kita kan kami menangani wajib pajak yang kecil-kecil Mbak ini biasanya. Kecil-kecil ya, WP UMKM atau WP korporasi, tapi ya nilainya mungkin omsetnya antara 10 sampai 20 miliar lah setahun. Tapi ketika di Madya Gresik ini saya lihat tuh WP-nya besar-besar juga nih. Jumlahnya nggak banyak, jumlahnya mungkin sekitar 2.500-an lah wajib pajak kita. Tapi ternyata omsetnya ada yang sampai triliunan, ratusan miliar. Nah ini, dan jenisnya lebih beragam. Ada industri pengolahan, ada furniture, ada ekspor impor, ada industri pengolahan tuh kayak besi baja dan sebagainya. Cukup menantang, jadi kita harus banyak belajar lagi di sini ya untuk menambah pengetahuan kita harus cepat belajar dan berlari kencang untuk ini. Adaptif ya Pak ya, challenging banget gitu. Challenging ya. Memang KPP Madya Gresik ini kan memang dari segi wajib pajaknya juga menyebar ya Pak ya di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur 2. Itu dari ujung Magetan, Pacitan sampai dengan Pamekasan ada ya Pak ya di sini. Jadi kalau misalnya mengunjungi wajib pajak bisa kemana-mana nih Pak. Dari ujung barat yang sampai ke Bojonegoro, kita juga pernah ke sana, Tuban, Bojonegoro, sampai ke Madiun. Bahkan nyebrang ke pulau tuh ya berarti kita ke Pulau Madura. Iya. Menarik ya Pak ya, jadi pengalaman tersendiri. Iya. Baik, Pak, kita mulai membahas tentang HKORDIA nih. Boleh. Kalau kita membahas HKORDIA, Hari Anti Korupsi, kita akan berangkat dari deskripsi atau definisi dari korupsi. Nah, korupsi itu apa sih Pak sebenarnya ya? Ya, ini kalau saya bayangkan korupsi itu ya semacam penyelewengan atau penggelapan
uang negara yang dilakukan oleh pribadi sehingga negara itu dirugikan. Jadi kalau istilahnya itu harusnya duit itu masuk ke negara untuk melakukan pembangunan, pembiayaan untuk pembangunan. Tapi duit itu tidak jadi masuk ke negara, tapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nah, korupsi ini ternyata efeknya cukup banyak ya, Mbak Heni ya. Artinya pandangan masyarakat juga terhadap negara ini menjadi kok saya susah-susah bayar pajak, tapi kok dikorupsi. Iya, betul sekali. Nah, ini cukup memberikan dampak yang negatif ya, konotasi negatif pada kita. Setahu saya memang untuk pajak sendiri secara nasional ini kan 1.818 triliun. Iya, betul. Itu target yang cukup besar. Jadi untuk membiayai pembangunan kita itu yang mungkin sekitar 2.500 triliun, kita tuh ya mungkin bisa 78% lah peran kita untuk pembangunan. Nah, itu yang harus kita jaga supaya tidak ada korupsi di DJP ini. Lahan yang riskan ya Pak ya, karena nilainya juga besar ya. Ya, betul. Wajib pajak kita juga beragam, banyak ya. Jumlah wajib pajak kita cukup banyak dengan intensitas dan literasi pengetahuan yang macam-macam. Iya, betul. Ya, itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita membicarakan tentang korupsi, faktornya pasti ada banyak ya Pak ya, yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat korupsi gitu. Padahal sudah tahu nih korupsi itu pasti salah kan. Betul. Ya. Kalau saya lihat ya, ini kan ada sebenarnya ada ungkapan kalau dunia ini cukup untuk seluruh manusia, seluruh makhluk hidup. Rezekinya sudah dicukupkan, sumber dayanya sudah dicukupkan. Tapi dia tidak akan cukup untuk satu orang yang dia itu serakah, greedy ya. Jadi kalau menurut saya ya sebab utamanya pertama manusia itu serakah. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang seharusnya, yang sewajarnya. Dia itu serakah ingin dapat lebih. Yang kedua, kalau yang berkembang sekarang ini ya kebanyakan karena lifestyle. Ya, ini setuju Pak. Ya, kayak hidup kadang-kadang kita terprovokasi ya dengan banyaknya iklan, terbanyaknya. Tapi dia pengen untuk lebih bagus, lebih wow lah, lebih. Apalagi dengan banyaknya media sosial ya. Betul, nih saya setuju sih karena sekarang media sosial itu kan lagi hype-hype-nya ya Pak ya. Hype-hype-nya, jadi malah ada pengen menunjukkan, saling menunjukkan, show off. Nah, itu. Jadi kadang ada rasa kenapa dia punya saya nggak punya. Betul. Gitu. Nah ini yang penyebab utama lah menurut saya itu. Nah yang ketiga itu saya lihat ya mungkin moral ya, masalah moralitas sebenarnya. Kalau banyak yang kadang-kadang sebenarnya orang yang korupsi sebenarnya itu ada kalau di dalam hatinya itu ngomong itu nggak bagus ya sudah harusnya itu kita ikutin tapi karena moralnya juga lemah kemudian ditambah lagi tadi sifat greedy dan tambah lifestyle-nya pengen yang lebih nah itu kadang mengalahkan kata hatinya. Jadi emang itu fungsi dari diingatkan gitu ya Pak ya. Betul. Peringatan Hari Anti Korupsi ternyata pentingnya di situ. Betul. Hakordia ini kan Hari Anti Korupsi yang pertama memang tugasnya ya reminding ya untuk mengingatkan kita bahkan seluruh pegawai kita di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, ini diperingati oleh seluruh pegawai, seluruh karyawan yang ada di seluruh dunia. Memang kita itu musuh nomor satunya ekonomi atau kehidupan itu sekarang korupsi. Iya, dan saya mengutip nih kawan pajak, saya tadi sempat baca-baca juga, mengutip salah satu pernyataan dari Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, bahwa korupsi itu sangat menghambat kemakmuran negara. Iya, betul. Nah, itu memang setuju sih, karena dengan korupsi tadi dijelaskan Pak Agung juga yang harusnya bisa masuk ke negara, digunakan untuk kemakmuran rakyat, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Sedih sekali sih Pak kalau seperti itu ya. Iya. Tapi kalau misalnya tindak pidana korupsi sendiri Pak, itu jenisnya ada banyak ya sepertinya ya. Apakah hanya suap menyuap saja atau seperti apa sih Pak bentuknya? Kalau setahu saya Mbak ya, kalau
tindak pidananya itu kan macam-macam ya. Iya. Ada yang membuat negara itu rugi atau ada namanya itu kerugian negara, kerugian keuangan negara. Jadi bagaimana negara itu bisa jalan tanpa pembiayaan, tanpa uang, itu kan nggak mungkin. Iya, betul. Nah, uang yang harusnya masuk tapi tadi tidak masuk. Nah, ini yang satu. Yang kedua itu biasanya suap penyuap. Suap penyuap itu biasanya ada banyak pihak ya. Ada 2 pihak atau 3 pihak yang menyebabkan saling berinteraksi, menyebabkan tujuannya supaya tercapai. Iya, ada kepentingan ya, Pak, Kepentingan. ya, Nah, di situ. tujuannya ya yang jelas dia mempermudah dia pekerjaannya, tapi dia tapi merugikan negara. Ini yang nggak boleh yang itu. Kemudian yang ketiga itu biasanya itu pemanfaatan dalam penggelapan dalam jabatan. Jadi kadang-kadang karena dia duduk di sebagai suatu jabatan tertentu, dia memanfaatkan jabatan tersebut. Oh, tolong dong yang ini nggak usah, yang ini dikenakan. Nah, kan itu nggak boleh. Ada lagi yang pemerasan, Pak. Jadi pemerasan itu kita oknum tadi memeras. Oh, kamu kalau tidak mau bayar sekian, kamu nanti ada konsekuensinya loh ya. Nah, jadi kayak diperas gitu. Perbuatan curang juga bisa. Curang itu mengakal-ngakali lah, ngakal-ngakali. Kemudian yang terakhir ada juga yang benturan kepentingan. Jadi kalau benturan kepentingan tuh ya tadi, oh saya senang atau saya membela wajib pajak ini, atau di situ ada saya punya saham di sana. Nah itu ada benturan kepentingan, itu nggak boleh itu. Yang terakhir itu gratifikasi. Gratifikasi itu ya pemberian, segala sesuatu pemberian, entah itu berupa ekonomi ataupun yang menguntungkan bagi diri sendiri. Itu yang nggak boleh. Nih, yang terakhir nih, gratifikasi ini sangat dekat ya Pak Agung ya. Betul. Terlebih kalau untuk Direktorat Jenderal Pajak itu kan memberikan pelayanan berhubungan langsung nih dengan wajib pajak. Kan pajak kan pasti sering kan datang ke kantor pajak mendapatkan pelayanan dari front office kita, TPT, kemudian konsultasi dengan penyuluh, juga dengan AR-nya masing-masing. Ada juga kegiatan pemeriksaan. Nah, jangan lupa nih kawan pajak, kalau di Direktorat Jenderal Pajak itu segala bentuk pelayanan tidak dipungut biaya apapun. Ya, betul sekali Mbak ini. Jadi teman-teman kawan pajak jangan takut, jangan ragu-ragu. Di DJP ini tidak ada lagi biaya untuk mendapatkan layanan. Apalagi sekarang dengan adanya reformasi Mbak ini, semuanya menggunakan teknologi, semuanya dilayani dengan online dan itu free. Wajib pajak ataupun masyarakat jika ingin mendapatkan pelayanan cukup singkat, mudah, dan itu menggunakan online. Jadi kita terhindar dari kegiatan-kegiatan pembayaran ataupun gratifikasi atau suap penyuap itu insya Allah sudah nggak ada lagi. Mungkin terkait sama gratifikasi Mbak ini. Ini kan mendekati Natal dan Tahun Baru. Betul. Natal dan Baru biasanya itu momen ya biasanya kan kalau pemberian-pemberian itu ada di momen-momen tertentu itu. Kadang-kadang kalau Natal, Tahun Baru dia ada ngasih gift, ngasih bingkisan. Nah, itu harus kita tolak. Jadi kita menyatakan dalam gratifikasi atau pemberian yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan kita itu wajib kita tolak. Nah, jadi bukannya apa-apa ya. Kalau kan namanya orang, oh Pak ini mau untuk berterima kasih aja, berterima kasih untuk membina silaturahmi. Oh ya, cukup terima kasihnya cukup diucapkan terima kasih. Kita sudah senang ya. Kita senang kawan pajak menghargai kita, pekerjaan kita lancar, teman-teman juga bekerjanya untuk mencari bisnisnya lancar. Itu udah kami sudah happy. Iya betul. Ini memang pengalaman sih Pak kalau saya sedang memberikan pelayanan kepada wajib pajak nih. Saya kan juga di front office ya Pak di TPT ketika wajib pajak puas dengan pelayanan kita gitu ya. Masalahnya mendapatkan solusi dan mereka pulang dengan senang hati itu sudah sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang dulu antipati lah dengan pajak tuh. Wah nanti ngurusnya ribet, ngurusnya ruwet lah. Tapi kalau kita lihat sekarang tuh semua pelayanan
kita ada, bahkan kita punya janji layanan. Iya, betul. Janji layanan itu adalah janji atau maklumat dari kita untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Iya. Wajib pajak harus dilayani dengan baik, cepat, dan ya proporsional, profesional. Itu aja Mbak ini. Komitmen ya Pak Ya, ya betul. dari Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Kalau tadi berbicara tentang korupsi Ya. dan jangka bekerja Bapak itu sudah 20 tahun lebih ya. Pasti banyak dong Pak pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan korupsi ini, Ya. menghadapi banyak orang, banyak Ya. wajib pajak. Ya. Ada nggak Ya. Pak pengalaman tertentu gitu yang sangat berkesan? Ya Mbak ini. Dulu sewaktu saya cerita-cerita dan ketika saya waktu di Nusra ya, di Nusa Tenggara itu kebetulan saya di bagian PPIP. PP itu pemeriksaan, penagihan, intelijen dan penyidikan. Wah. Jangan takut ya ini kawan pajak ya, disebutin namanya udah takut duluan. Itu, saya kebetulan di Kabit PPIP. Nah, di situ kita banyak mengelola minimal 4 proses bisnis lah. Mulai dari pemeriksaan. Pemeriksaan tuh ketika kita ketemu wajib pajak, ketika kita menghitung pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Ini banyak wajib pajak ataupun konsultannya lah. Kadang-kadang tes ombak itu ya, Pak ini minta tolong ini bisa nggak diatur supaya pajaknya dikecilkan. Kita tetap mengedepankan profesionalitas, artinya kedudukan antara Fiskes dengan wajib pajak itu sama. Kalau itu memang kena secara aturan itu kena pajak, ya kita akan ngomong ke wajib pajak ini aturannya seperti ini dan itu kena. Tapi wajib pajak biasanya dia memberikan argumentasi. Oke, argumentasinya kalau itu bisa kita terima, ya kita bisa pakai argumentasinya. Kita nanti kayak ada semacam ujinya bisa uji arus barang, bisa arus uang. Nah, di situ. Kadang-kadang ada wajib pajak yang ya namanya juga dia kan namanya pajak itu kan nggak mau nilainya besar-besar kan. Iya. Nah, Pak bisa nggak Pak ini kami minta tolong supaya ini dikurangi pajaknya. Nah, sudah kita tekankan pada waktu kami melakukan kegiatan pemeriksaan maupun itu penagihan. Itu kita sudah pokoknya kita tidak boleh meminta ke wajib pajak, tidak boleh mendapatkan dari wajib pajak, itu nggak boleh. Nah, banyak sih yang kejadian-kejadian seperti itu, tapi apabila kita tetap pegang integritas, kita pegang komitmen, kita profesional, itu semuanya bisa kita hadapi. Iya, kadang kan dalam kondisi terdesak ya Pak ya. Kondisi faktor yang di belakangnya nih dari pegawai pajak kan ada banyak ya, ada kebutuhan hidup, pendidikan dan segala macamnya. Terus harus ditawarkan, mendapatkan tawaran-tawaran menarik. Nah, ini sangat berbahaya. Tapi untungnya skema pembayaran gaji di DJP kan juga sudah cukup. Betul. Jadi kalau orang berpikir kurang ya pasti orang akan semuanya akan kurang. Tapi kalau kita sudah cukup ini rezeki dari yang halal dan kita bisa cukupkan itu ya itu akan menjadi berkah. Betul. Ini cukup ini. Saya tadi Pak waktu perjalanan ya dari Surabaya ke Gresik ini di truk nih, biasanya di truk nih ada quotes lucu kan. Nah, tadi sempat mendapatkan kata-kata manusia akan merasa bahagia ketika dia merasa cukup. Luar biasa tuh. Enough is enough. Iya, enough is enough. Kalau dari strategi sendiri Pak dari Direktorat Jenderal Pajak ada nggak sih Pak strategi untuk mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi? Oke. Mbak ini memang korupsi itu menjadi fokus dari pimpinan kita. Bahwa kita harus selalu menerapkan integritas. Integrity is identity. Jadi integritas adalah identitas kita. Itu selalu ditekankan. Kalau strateginya yang jelas ya, kita selalu membentengi diri kita ya. Baik itu menggunakan cara-cara yang dialog dengan wajib pajak, dengan pegawai. Kemudian kita ada in-house training, kita ada pelatihan-pelatihan anti korupsi, itu pasti dilakukan di level internal kita. Bahkan kita juga sering ngundang dari narasumber luar, dari kepolisian, dari kejaksaan, itu sering kita berinteraksi dengan kita. Bahwa korupsi itu sudah tidak boleh lagi.
Nah, kemudian yang kedua, pengawasan terhadap pegawai itu berlapis. Nah, makanya ada namanya three lines of defense. Jadi kita diawasi oleh pimpinan langsung, kemudian kita punya unit pengendalian korupsi, itu kita kenal dengan KI, kepatuhan internal, dan satu lagi unit yang di atasnya yang di kantor pusat, itu namanya Kitsda. Nah, itu yang ikut mengawasi kita. Jangan salah, pajak ini juga diawasi oleh banyak pihak. Selain dari internal kita ada SUKI, ada KI, ada Kitsda, ada inspektorat, ada lagi di BPK, kemudian DPR, kejaksaan, itu semua ngawasi tentang pembayaran pajak ini. Jadi kita harus ekstra hati-hati menerapkan ketentuan perpajakan itu harus sesuai dengan porsinya, harus profesional. Salah menentukan dasar hukumnya itu juga nggak boleh. Wajib pajak juga nanti akan merasa, loh berarti saya nggak adil dong. Nah, itu juga nggak boleh. Dipungkiri ya, Pak, haknya dizalimi, itu nggak boleh juga. Jadi harus sesuai dengan aturannya. Jadi strateginya itu, Mbak Heni. Ada lagi kita kenal dengan namanya kode etik. Kode etik pegawai kita juga harus ikuti. Jadi jangan sampai kode etik itu dilanggar oleh kita. Nah, jadi selain membentengi secara internal, ada lagi strategi yang mensosialisasikan kepada wajib pajak. Wajib pajak seperti ini loh, reformasi yang ada di DJP itu, kita sudah tidak boleh ada korupsi, kita harus berintegritas, itu selalu kita sosialisasikan. Baik itu secara langsung maupun secara media sosial. Itu memberikan pengertian, memberikan pemahaman bahwa sekarang itu pajak itu bagus, sudah bersih, tidak lagi ada korupsi di sana. Nah, ini penting karena selain internal juga harus ada eksternal. Itu mungkin strategi-strategi itu yang harus kita terapkan. Dan satu lagi, Mbak, ini kita harus konsisten. Kita konsisten untuk menerapkan semua prinsip-prinsip integritas di dalam organisasi. Itu juga dituangkan ya Pak ya dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan nih kawan pajak. Kalau Kementerian Keuangan itu punya 55 nilai kementerian, yaitu integritas. Nah ini nih terkait dengan hal yang kita bahas hari ini, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Karena menjadi fokusnya dari Kementerian Keuangan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, dari banyaknya yang sudah kita bahas ya Pak ya. Adakah yang ingin disampaikan oleh Pak Agung, pesan-pesan untuk wajib pajak dimanapun berada yang menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini? Baik, Mbak, ini para pendengar, teman pajak, wajib pajak sekalian, pajak ini menjadi tulang punggung bagi perekonomian negara. Betul, setuju sekali. Jadi kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, seluruh wajib pajak untuk melakukan kewajibannya secara baik dan benar. Tepat waktu, tepat jumlah. Jadi membayarnya ya harus pas, tidak lebih, tidak kurang, waktunya juga pas, tepat. Nah, itu yang menjadi poin pertama. Yang poin yang kedua, kami mohon juga untuk selalu diingatkan. Jika ada pegawai-pegawai kami yang mencoba untuk menawarkan sesuatu yang menguntungkan wajib pajak atau menguntungkan konsultan pajak sehingga negara itu dirugikan, nah, itu tidak boleh. Jadi semua harus win-win solution. Negara juga untung, wajib pajak juga terpenuhi hak dan kewajibannya. Nah, itu timbal balik yang perlu kita ingatkan, baik itu secara internal bagi kita maupun kepada wajib pajak. Jadi kalau bayar pajak itu ya yang pas. Lebih juga tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Jangan. Negara nanti dirugikan, tapi kalau kelebihan juga nanti harus kita kembalikan. Jadi pesan saya itu kalau kepada pegawai jelas ya. Pada pegawai tadi
tidak boleh ada korupsi harus diberantas, integritas adalah suatu identitas kita. Kalau pada wajib pajak, monggo mari kita sama-sama membangun negeri ini dengan melakukan pembayaran, penunaian hak dan kewajibannya secara baik dan benar. Demikian Mbak Eni. Iya, terima kasih banyak Pak Agung. Kawan pajak, memang korupsi itu sangat seksi ya Pak ya, sangat seksi, menarik dan penuh sensasi. Dan untuk menjaga diri dibutuhkan benteng yang sangat tinggi dari pribadi maupun dari lingkungan sekitarnya, kawan kerjanya, keluarganya, ya, terutama juga dari wajib pajak seperti yang disampaikan oleh Pak Agung. Jangan mencoba ya, jangan mencoba untuk menawarkan hal-hal menarik tersebut ya, karena itu sebagai salah satu wujud untuk menjaga kami juga. Tuh. Pak Agung, terima kasih banyak sudah berkenan hadir dalam podcast kesempatan kali ini. Banyak insight-insight positif yang didapatkan. Dan semoga Bapak Agung selalu sehat. Amin, amin. Menemani kami teman-teman di KPP Madya Gresik untuk mengemban amanah-amanah yang akan diberikan selanjutnya di tahun 2024. Baik. Kawan pajak, ya, terima kasih banyak sudah mengikuti podcast pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ikuti terus podcast KPP Madya Gresik dengan tema-tema yang menarik tentunya. Dan podcast KPP Madya Gresik, inspiratif, solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.